Maka ada sebagian manusia yang digoda oleh iblis itu pada saat dia melihat dan di hadapannya ada kemaksiatan, maka dia hajar. Misalnya ini lagi ada kesempatan, dia tetap berzina. Dia tetap berzina. Kenapa prinsipnya? Prinsipnya seperti dibilang tadi. Ini adalah kenikmatan yang harus dinikmati. Tapi nanti dia terkadang datang juga ke masjid. Ngapain dia ke masjid? Hanya supaya tidak enak agar dilihat masyarakat. Ada orang yang seperti itu. Dia salat, tapi dia tetap merubah anggaran, mencuri. Dia salat, tapi dia tetap menindas orang lain. Ini diantara orang-orang yang ingin yang terkena dengan bisikan iblis, dengan tipu daya iblis, di mana dia akan meraih kelezatan dan kenikmatan tanpa mau memikirkan apa dampak dari sesuatu kenikmatan yang dia lakukan itu. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبحكمه تتنزل البركات وبحقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها ووجب تأشيرها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله. وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan dan yang saya cintai, Bapak Ibu jemaah salat subuh Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjemaah sembari duduk beriktikaf di rumah Allah. Semoga Allah mencatat seluruh amal saleh yang kita lakukan sebagai pemberat urusan kita di hari akhirat. Salawat dan salam mari sama-sama kita sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan, terkhusus pada saat menjelang akhir bulan Sya'ban ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat antusias menasihati para sahabatnya untuk memasuki bulan Ramadan. Inilah salah satu keistimewaan kita umat Nabi Muhammad SAW. Pada saat kita hidup di atas dunia ini dibekali dengan panduan yang diberikan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Pembahasan kita masih tentang kitab Talbisul Iblis, bagaimana iblis memperdaya menipu umat manusia, dan pembahasan pada subuh yang berbahagia ini ada salah satu tipu daya iblis itu melalui pakaian. Dan orang-orang yang terkena dengan jebakan iblis tersebut, di antara namanya yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi itu adalah Ismul Khamis Al-Muhammara, yaitu orang-orang yang berpakaian merah. Ini bukan partai yang merah ya. Nanti jangan pula nanti Ustaz bilang partai merah itu orang partai yang terkena tipu daya iblis, enggak. Tapi pakaian itu merupakan salah satu masuknya tipu daya iblis. Sehingga apa? Mereka mengkhususkan diri mereka dengan warna tertentu. Dan di sini Imam Ibnu Jauzi menjelaskan al-muhammara qala al-musannifu sammu bidzalika li'annahum sabaru
thiyabahum bil hamrati fi ayyamil babak wa labasuha. Jadi ada orang-orang yang memang itu mengenakan pakaian warna merah. Dalam kitab ini disebut pakaian warna merah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemukan orang-orang yang suka menggunakan pakaian. Bahasa hari ini namanya couple. Nah, ini bukan ibu-ibu yang di sini, ibu-ibu yang di luar. Coba lihat kalau pergi ke undangan. Kalau kena pink semua. Ya, kalau kena pink, pakaiannya pink semua. Matanya pun pink dipasang lensa. Tasnya pink, casing HP-nya pink. Ya. Ini termasuk di antara orang-orang yang terkena tipu daya iblis. Dari mana dia masuknya? Dari pakaian. Kalau di dalam kitab ini dijelaskan warna merah. Ada sesuatu kelompok kaum yang itu mengkhususkan mereka menggunakan pakaian merah pada saat memperingati hari Babak. Apapun ceritanya, pada saat kita sudah mengkhususkan, apalagi sampai memberatkan para suaminya, ya ini kan pesta depan ini pakaian seragamnya warnanya warna ungu. Nah, tas juga harus ungu ya, sepatu juga harus ungu ya, kontak mata juga harus ungu. Bagaimana orang melihat ya, matanya warna ungu, ya kan? Hidungnya tidak sesuai dengan matanya. Ini termasuk di antara orang-orang yang terkena dengan tipu daya iblis, yaitu dari segi pakaian. Al-ismus sadis al-qaramatah, dan yang berikutnya ada golongan yang disebut dengan karamatah. Ya. Karamatah ini dia ada dua penamaannya. Ya. Tasmiyatuhum bihadza qaulan, ahaduhuma anna rajulan min nahiyah al-Khurastan. Yang pertama sekali karena ada seorang tokoh yang berasal dari Khurastan dan dia datang ke Kufah. Nah, datang ke Kufah, wada'a ila imam min ahlil bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mendakwakan bahwasanya kepemimpinan tersebut itu harus dari ahlul bait. Ingat baik-baik, ada salah seorang tokoh yang datang ke Kufah dari Khurasan dan dia mensiarkan bahwasanya kepemimpinan tersebut harus dari ahlul bait, dan dia berlagak seperti seorang sufi dan mengaku dirinya sufi, zuhud ya. Maka ini sufi zuhud ini memang harus diluruskan pemahamannya. Jangan salah dalam memahami makna-makna tersebut. Kalau kata-kata sufi itu berasal dari sufah. Sufah itu apa? Sufah itu adalah orang yang memilih hidup tanpa memikirkan tentang kepentingan dunia. Dan dia tidak pernah minta-minta. Ahli sufah, nah, maka dengan ahli sufah itu adalah orang yang tinggal di pelataran belakang Masjid Rasulullah SAW. Kalau Masjid Rasul ini saf 1, saf 2, saf 3 ini ada atap. Atapnya adalah atap dari pohon kurma. 3 saf Masjid Rasul. Setelah itu plong. Plong, belakangnya 1, 2, 3 juga ada atap. Atap di belakang itulah tempat tinggal ahli sufah. Mereka tidak pernah minta-minta. Siapa di antara mereka ahli sufah itu? Abu Hurairah. Orang yang meriwayatkan 4.000 hadis. Dia mengkhususkan dirinya untuk berkhidmat kepada agama Allah. Setiap gerakan Rasul dia catat. Sehingga jangan heran hari ini kalau hadis itu diantaranya yang paling banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Karena dia yang mencatat hampir seluruh tindak tanduk Rasulullah SAW. Nah, sufi hari ini itu sudah berbeda, sudah diselewengkan. Ya, ada sufi yang itu memang sudah diselewengkan. Contoh sufi diselewengkan itu dia tidak mau bekerja tapi dia minta-minta.
Dia tidak mau menggantikan pakaiannya, tapi baunya na'udzubillah. Nah, itu bukan sufi. Itu orang-orang yang membuat orang lain sengsara. Orang sufi itu saya pernah ketemu sama ketua sufi se-Mesir. Ekspektasi saya pada saat itu begitu ketemu sama beliau dalam sebuah acara, kami setiap musim panas di Azhar dibuat mukhayam, ada dibuat apa namanya perkemahan, tapi perkemahannya bukan lagi di gunung pasir, di hotel-hotel, di asrama. Diundanglah tokoh sufi Mesir, kepalanya, ketuanya. Ekspektasi saya pada saat melihat pertama itu orang yang berjenggot tebal, pakai peci warna misalnya yang merucut ke atas, baju jubah. Begitu beliau hadir memberikan muhadarah ceramah, orangnya pakai jas, nggak pakai peci, jenggotnya tipis, semua kecewa. Nah, semua kecewa. Kebayang sufi sama kita pakaian sudah lusuh-lusuh, bukan itu sebenarnya sufi. Bukan di pakaian sufi. Sufi tersebut adalah di mana letak keimanannya. Orang-orang yang benar-benar menjaga hatinya selembut kain wol. Ya, kain wol itu adalah kain yang lembut. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Nah, sekte Qaramitah ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kaum yang berpendapat julukan nama yang dinisbahkan kepada seseorang yang pembawa sekte ini adalah Hamdan Kurmud. Ya. Hamdan Kurmud, ya, dia yang menyebarkan pemahaman ini kepada masyarakat. Nah, ada seorang Hamdan Kurmud tersebut pada saat dia mati karena kesalehannya, karena dilihat dia orang yang memang apa namanya abid, orang-orang yang beribadah, maka dia dibuatlah kuburannya itu, ya kan, tempat yang memang seperti rumah yang megah, nah, untuk menghargai orang meninggal tersebut. Dibuat seperti rumah yang megah. Setelah itu dibuat seekor patung kuda. Nah, kenapa? Karena nanti supaya pada saat dibangkitkan nanti si Hamdan Al-Kurmud ini akan langsung menaiki kendaraannya. Nah, ini bahaya. Nah, pemahaman seperti ini bahaya sekali Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Nanti mana tahulah di kampung kita ini ada tokoh yang paling hebat, yang paling kita agungkan, yang paling kita hormati, yang paling kita muliakan. Tiba-tiba nanti orang ragu, ya, buat nanti kuburannya itu dengan yang sangat mewah. Nah, dibuat rumah, ada marmer, ada keramik, dipagari. Nah, setelah itu dibuat juga ada patung burung, ya, ada patung ini, patung itu, bukan yang dianjurkan di dalam Islam. Apakah kita salah membuat batu nisan? Tidak salah. Ya, membuat batu nisan tidak salah. Jangan juga ekstrim seperti itu. Karena saya ada melihat beberapa video di media sosial. Lihatlah bagaimana di negeri ini seorang raja pun, seorang presiden pun dikuburkan seperti ini. Tidak ada beda dengan masyarakat yang lain. Itu kapan pemahaman seperti itu? Setelah tahun 1925. Sebelum tahun 1925, kuburan di negara itu masih seperti tempat kita. Nah, kuburan di negara tersebut masih seperti tempat kita. Karena untuk menjaga keseragaman dalam pendapat, maka diratakan semuanya. Saya teringat sekali dulu ada sebuah gambar di Ma'la, kuburan Ibunda Khadijah itu ada seperti rumah. Nah, kuburan Ibunda Khadijah. Cuma takutnya kalau hari ini kuburan Ibunda Khadijah seperti rumah, ada orang nginap nanti di situ. Maka diratakan. Hanya dibuat apa namanya semen, dipagarin seperti itu, semen kecil
Setelah itu ada kuburan Ibunda Khadijah dan ada kuburan Qasim, ananda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di Mekah itu mereka semuanya dibatasi dengan semen-semen seperti itu. Nah, mereka adalah di antara ajaran yang mereka rubah itu mereka membacakan salawat, tapi salawatnya bukan untuk Rasul. Nah, ini yang paling bahaya. Salawat mereka itu adalah untuk Abu Qasim, Abu Sa'id. Ya. Kalau kita kan salawat Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ini enggak, salawatnya Allahumma shalli ala Abu Sa'id. Ya. Aneh memang. Itulah berhasilnya tipu daya iblis terhadap orang-orang seperti itu. Nah, berikutnya tipu daya iblis. Ini kan menjadi pertanyaan kepada jemaah semuanya. Kok ada ya orang bisa tertipu daya seperti ini? Itu kan? Nah, ternyata ini memang sangat wajar. Kenapa? Karena iblis akan menggoda manusia, akan menipu manusia sesuai dengan kadar keimanannya. Ya. Jadi iblis itu sebelum menggoda manusia, dia akan membaca rongga di mana titik lemahnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan hasil riset. Iblis juga melakukan riset. Iblis juga melakukan penelitian. Contoh misalnya, untuk menggoda misalnya si fulan, itu dilakukan dulu di mana titik lemahnya. Hasil riset itulah yang akan digunakan untuk bisa dia terapkan supaya orang tersebut terjerumus dalam godaannya. Jadi bukan hanya manusia, bukan hanya dosen yang melakukan penelitian, ya, tapi iblis juga melakukan penelitian. Maka kalau ada dosen yang tidak betul-betul melakukan penelitian, itu dinamakan dengan penelitian iblis. Ya, bahaya ini bagi dosen, bagi para peneliti. Apabila melakukan penelitian yang tidak benar, maka dia dinamakan dengan penelitian iblis. Bagaimana penelitian iblis? Penelitian iblis itu adalah bagaimana cara untuk merusak generasi muda. Itu dilakukan survei, dilakukan penelitian bagaimana yang harus dilakukan, apa yang harus mereka perbuat. Tahapan-tahapannya itu merupakan khutwat syaitan. Ada langkah-langkah, step-step yang memang dilakukan oleh iblis. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, godaan berikutnya itu terhadap kaum Khuramiyah. Khuramiyah ini berasal dari kata khuram, dia itu bukan laisa minal Arab, ya, dan dia itu bukan kata-kata dari Arab. Artinya sesuatu yang diharap dapat memberikan kelezatan dan kenikmatan serta kesenangan. Ini yang dimaksud dengan Khuramiyah. Kata-kata khuram ini tersendiri, ya, dia bermakna memberikan kekuasaan kepada manusia untuk meraih kelezatan dan memenuhi tuntutan syahwat dengan cara apapun. Nah, ini paling bahaya. Nah, jadi iblis menggoda manusia untuk dapat menikmati apapun, sehingga sesuatu itu diukur dengan senang atau tidak. Ada golongan yang seperti ini, terkena dia dalam hal kehidupannya. Sesuatu yang menyenangkan itu halal. Ini dibisik oleh iblis terhadap orang-orang tersebut. Sesuatu yang menyusahkan itu adalah haram. Kalau senang isap ganja, maka ganja halal. Kalau senang sabu-sabu, maka sabu-sabu adalah halal. Kalau senang berzina, maka zina adalah halal. Ini diantara pemahaman Khuramiyah, yaitu pemahaman yang iblis memberikan keleluasan, kebebasan kepada seseorang untuk dapat menikmati, memenuhi syahwatnya tanpa ada terikat dengan kewajiban apapun. Maka ada sebagian manusia yang digoda oleh iblis itu pada saat dia melihat dan di hadapannya ada kemaksiatan, maka dia hajar. Misalnya ini lagi ada kesempatan, dia tetap berzina. Kenapa prinsipnya? Prinsipnya seperti dibilang tadi. Ini adalah kenikmatan yang harus
dinikmati. Tapi nanti dia terkadang datang juga ke masjid. Ngapain dia ke masjid? Hanya supaya tidak enak agar dilihat masyarakat. Ada orang yang seperti itu. Dia salat, tapi dia tetap merubah anggaran, mencuri. Dia salat, tapi dia tetap menindas orang lain. Ini diantara orang-orang yang ingin yang terkena dengan bisikan iblis, dengan tipu daya iblis, di mana dia akan meraih kelezatan dan kenikmatan tanpa mau memikirkan apa dampak dari sesuatu kenikmatan yang dia lakukan itu. Contoh misalnya, kenapa hari ini kita dilarang untuk mabuk-mabukan? Karena dampak yang paling terbesar itu adalah bagi tubuh manusia sendiri. Ya. Berbagai macam penyakit itu akan dialami oleh orang-orang yang sering mabuk-mabukan. Ratusan sarafnya akan terputus pada saat dia mengkonsumsi minuman keras atau obat-obatan seperti itu. Begitu juga pada saat seseorang mengkonsumsi minuman keras, obat-obatan seperti yang terlarang seperti itu, maka tidak ada kestabilan di dalam jiwanya. Sedangkan dalam Islam, jiwa juga harus dijaga, harta harus dijaga. Nah, inilah hebatnya iblis. Dia akan melihat ada orang itu yang digodanya itu melalui perempuan. Ada orang yang digodanya itu melalui mabuk-mabukan. Nah, sehingga para ulama mengatakan jalur iblis menggoda itu pertama sekali melalui musik. Nah, yang menciptakan seruling itu adalah iblis. Nah, bahasa saya hari ini saya katakan orang itu sering tergoda melalui musik. Nggak percaya tanya sama orang-orang yang dugem. Saya diceritakan juga. Saya nggak pernah juga dugem. Diceritakan sama mereka. Apa yang mereka lakukan? Pertama masuk ke klub, dengar musik. Waktu dengar musik apa yang dilakukan? Maka mereka harus mengkonsumsi obat-obatan. Obat-obatan itu untuk apa? Untuk nyambung antara frekuensi otaknya itu dengan suara musik yang menggelegar itu. Jadi ada salah satu jamaah kita itu dia cerita, dulu saya ustadz. Kalau udah masuk ke diskotik itu, bergantung saya di speaker, kayak monyet dibilang orang. Bergantung dia. Tapi alhamdulillah hari ini sudah 5 waktu ke masjid, ini luar biasa. Allah berikan hidayah kepada dia. Bergantung dia di speaker diskotik itu dia angguk-angguk seperti itu. Kenapa? Udah kena obat, begitu dengar musik itu nyambung. Setelah itu apa yang terjadi? Berzina. Itu rentetan tipu daya iblis, ya. Pertama dari musik, setelah itu narkoba, setelah itu berzina. Satu paket. Tapi apa yang paling termahal? Alhamdulillah beliau tobat. Hari ini salat 5 waktu ke masjid. Maka kita jangan sampai termasuk di antara orang-orang khuramiyah, ya. Khuramiyah ini adalah orang-orang yang digoda dengan rentetan godaan tersebut, dan godaan tersebut dapat, ya, untuk mendapatkan kenikmatan tanpa ada batasan, tanpa ada pertimbangan, sehingga apapun kemaksiatan itu mereka akan mereka lakukan. Namanya bukan maksiat dibisi oleh iblis, namanya kenikmatan. Pajanlong, ya, pajanlong. Kapan lagi? Ayo nikmati kehidupan duniamu. Besok engkau mati. Ternyata betul-betul mati. Pas lagi dugem, blep, mati. Nah, ini diantara orang-orang yang terkena tipu daya iblis. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada saya dan kepada jamaah semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.